Oke, halo semua teman-teman YouTube. Kepada sehat-sehat ya di masa pandemi kali ini. Nah, teman-teman, buat yang pada pengen belajar Lumion, ini sekarang aku mau coba buat sebuah tutorial singkat gimana cara bikin sebuah ya scene Lumion lah. Yang pertama yang jelas teman-teman harus sudah punya Lumion dulu ya, dan yang kedua adalah SketchUp, karena di sini aku akan mencoba membuat tutorialnya dari SketchUp. Nah, pertama sekarang kita akan cari model SketchUp-nya dulu untuk kita bisa bikin scene Lumionnya. Nah, aku pakai dari 3D Warehouse aja biar lebih gampang. Kita sekarang coba cari scene apa ya kira-kira ya, eksterior ya. Coba apa yang menarik. Exterior scene. Pilih yang model, jangan lupa. Apa yang menarik? Nah, mungkin ini nih, aku mungkin tertarik sama yang kabin dadu konsep ini. Nah, kita download dulu. Terserah kalian mau pakai yang SketchUp berapa. Kebetulan yang saya punya ini yang SketchUp 2017. SketchUp-nya sudah terbuka, dan kita coba cek dulu filenya. Ternyata lumayan berat ya, padahal filenya kecil. Oh, ini karena shadow-nya dia nyalain. Coba kita matiin dulu shadow-nya. Oke, nah sudah. Ternyata memang cukup amazing ya ini ya. Nah, ini kita dilihatin dulu aja nih pohon-pohonnya, karena nanti kita akan pakai pohon yang ada di Lumion. Oke, nah kalau sudah, ini kita save. Setelah kita save, kita kembali lagi ke Lumion, kemudian kita buat new. Dari macam-macam pilihan ini sebenarnya kalian bisa milih apa aja, cuman kalau saya pribadi lebih prefer ambil yang plain. Nah, ketika sudah dengan ini view yang plain, kita langsung import aja tadi model yang sudah kita edit. Nah, nanti untuk model name terserah kalian, tapi biasanya saya membiarkannya default, kategorinya juga saya default. Nah, di bagian import edge atau line ini saya pilih yang off. Kenapa? Karena kalau line-nya on, nanti gambarnya akan sangat sharpen, akan sangat banyak garis-garis yang harusnya nggak kelihatan jadi malah kelihatan. Jadi mendingan nanti file garis akan kita buat secara terpisah apabila kita pengen membuat garis tersendiri. Ini kita okein aja dulu. Nah, setelah selesai diimport, nanti akan keluar seperti ini. Ini belum saya klik apa-apa ya, baru diimport. Nanti kita kalau sudah langsung klik saja, klik kiri. Oke, nah ini sudah ditaruh. Nanti kita pilih tombol ini select atau klik M. Nah, ini sudah bisa dipilih. Nah, agar lebih tadi sungai ini kelihatan, kita perlu menaikkan model beberapa meter di atas. Kita naikin terus sampai sungainya tadi kelihatan. Nah, itu sungai udah kelihatan, masih belum yang di sana. Nah, buat teman-teman yang bingung tadi gimana cara maju mundur, untuk maju mencet W, untuk mundur mencet S, untuk ke kiri mencet A, untuk ke kanan mencet D. Nah, untuk bisa melihat ke kanan kiri seperti ini, teman-teman memencet tombol mouse yang sebelah kanan. Oke, nah kan ini kalau saya pencet W ini maju tapi pelan ya. Nah, saya mencet shift agar bisa lebih cepat. Nah, kalau mau lebih cepat lagi mencet sambil spasi. Jadi shift W sama spasi. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman gak usah khawatir dengan model yang sininya bolong atau sebagainya, karena kan nanti kita akan memilih scene yang kira-kira hanya terlihat bagian yang ingin kita lihat aja gitu. Jadi nggak perlu semuanya dibikin secara rapi. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih seneng di awal ini saya menentukan kira-kira scene seperti apa yang ingin saya ambil. Kalau dilihat di sini sih sekilas scene ini menarik ya, karena memperlihatkan adanya air,
kemudian air terjun, dan ini sungai lagi dari batuan, dan ini adalah rumah-rumah yang ingin dilihat. Nah, maka kita bisa memilih gambar ini, kamera, klik foto gambar kamera yang di sebelah kanan. Nah, kemudian kita tentukan sudut yang ingin kita ambil. Misalkan seperti ini. Nah, apabila teman-teman kurang puas dengan sudutnya, apakah ini terlalu lebar, apakah ini terlalu sempit, teman-teman bisa memainkan di focal length yang ada di sini. Tinggal ditahan dan digeser saja. Misalnya teman-teman mau seperti ini, ataupun pengen seperti ini. Nah, ini akan semakin semakin fish eye ya, kalau misalnya kita tahu kamera di fotografi. Nah, kita coba cek kira-kira yang menarik seperti apa. Mungkin saya akan ambil di 23, kemudian agak mundur sedikit. Oke, seperti ini mungkin ya. Lalu ketika sudah puas dengan view yang ingin didapatkan, teman-teman bisa klik ini gambar kamera, yaitu store kamera, klik. Nah, dia seolah-olah memotret. Nah, bagi teman-teman yang belajar jurusan arsitektur pasti tahu bahwa gambar-gambar arsitek itu biasanya serba lurus ya. Ini kalau teman-teman lihat rumah ini kan miring nih, ini miring, itu terjadi akibat adanya perspektif mata, sehingga menyebabkan hal tersebut miring. Nah, untuk mengkoreksi hal tersebut, kita dapat melakukan tambahan add effect. Terus pilih dengan kamera, lalu 2 point perspektif. Nah, yang awalnya tadi miring, sekarang sudah jadi lurus. Coba kalau kita lihat before dan after. Nah, biasanya untuk gambar-gambar arsitektur, 2 point perspektif ini selalu digunakan, kecuali pada saat gambar bird eye atau gambar yang memperlihatkan dari sisi yang lebih tinggi, atau ya view dari atas lah istilahnya. Oke. Nah, sudah seperti ini. Untuk Lumion 10 teman-teman bisa klik ke gambarnya ya, untuk nanti ada preview. Nah, sekarang saya akan tambahkan lagi beberapa efek-efek yang sekiranya sering saya gunakan. Meskipun di sini sudah ada preset dari Lumion, tapi saya jarang menggunakan sih sebenarnya, karena terasa sangat Lumion sekali lah istilahnya. Nah, ini kita tambahkan lagi efek. Biasanya saya menambahkan efek skylight pertama ya. Nah, skylight ini gunanya buat apa? Jadi biar suasana cahayanya itu lebih bagus. Ini sebelum, ini sesudah. Kerasa nggak bedanya? Ini sebelum, oke. Ini sesudah. Tuh, cahayanya lebih, ambiennya lebih bagus. Nah, ini kita naikin pelanaran jadi on. Ini juga jadi on. Ini jadi high. Tergantung komputer teman-teman. Ultra juga bisa. Tapi kalau untuk foto sebenarnya ultra nggak masalah sih. Tapi kalau untuk video ultra, wah, rendernya akan sangat lama sih. Saya pernah untuk render 10 detik aja dengan settingan yang sangat baik semua, bintangnya full, dan resolusi Full HD itu bisa sampai 8 jam. Hanya untuk 10 detik padahal. Oke, lalu kita tambahkan shadow. Ini nggak apa-apa, kita on-in aja dulu. Ini nggak usah kita rubah dulu. Kemudian kita tambahkan reflection. Ini juga kita nyalain on, speed ray reflection. Preview quality-nya itu boleh low, boleh normal, boleh high. Tapi nanti pada saat udah mau render, sebaiknya kita nyalain jadi high. Sekarang saya normalin dulu aja. Kemudian kita akan pilih hyperlight, juga kita pakai. Kemudian untuk sharpen juga boleh, tapi biasanya sharpen saya kurangin lagi karena garis-garisnya jadi terlalu kuat ya. Oke, kemudian kita tambahkan lagi exposure. Oke, selanjutnya kita menambahkan depth of field. Ini optional sih, tapi beberapa orang ada yang suka, beberapa ada yang juga nggak suka. Untuk scene interior biasanya depth of field tuh lebih enak, tapi buat eksterior kadang-kadang ada yang nggak begitu suka karena pengennya semua sisi itu jadi jelas ya, nggak pengen ada yang blur. Ini nggak apa-apa, kita nyalain, kita autofocusnya on, kita edit, kita pilih titik yang pengen kita fokusin, misalnya bangunan yang di tengah sini. Oke,
Nah, jadi kalau misalnya amount yang kita tambah, nah kelihatan kan tanah yang ada di sini jadi lebih blur. Nanti akan kita lihat deh prakteknya lebih seperti apa. Kemudian tambahin lagi dulu. Untuk selanjutnya adalah di sky. Nah, ini dia. Pertama kita tambahkan real skies, karena kalau skies yang sebelumnya, nah seperti ini kan kayak kartun ya. Sekarang kita tambahin skies yang real skies. Jadi real skies ini adalah gambar langit dari foto yang dibentuk menjadi HDRI. Nah, jadi nanti refleksinya itu mengikuti refleksi langit yang ada sebenarnya. Ini teman-teman tinggal cari aja maunya seperti apa background langitnya. Mungkin saya cari yang mungkin seperti ini. Nah, nanti teman-teman tambahin lagi efek yaitu sun. Nah, sun ini akan meng-override yang tadi real skies. Jadi cahayanya ini bukan dari real skies, tapi cahayanya dari sun aja. Jadi real skies ini kita pakai backgroundnya aja. Nah, sunnya udah kita dapet. Sekarang kita cari kira-kira mau di seperti apa. Nah, ini yang memang agak sulit. Jadi menentukan cahaya datang dari mana kan harus sesuai ya dengan backgroundnya itu udah seperti apa. Kita cari aja dulu, gak apa-apa. Kira-kira seperti ini juga gak apa-apa. Kemudian kita bisa nambahin fog kalau teman-teman mau. Nah, dan juga kita bisa nambahin hujan. Nah, tuh dengan adanya hujan langsung beda banget ya. Ini bisa kita kurangin ini kalau basah banget. Juga bisa. Nah, kira-kira seperti ini ya. Udah kerasa kan ya, udah kerasa seperti ya memang lagi hujan lah ya. Nah, udah seperti ini barulah kita bikin scene-nya atau kita bikin modelnya ya. Kita bikin lebih detail. Nah, misalkan sudah tadi kita udah setting kamera, sudah setting scene. Sekarang kita setting material. Kenapa material dulu? Karena material lebih gampang ya daripada kita nambahin objek-objek. Nah, sekarang kita lihat ini adalah air. Kita tinggal klik tadi di sini. Pilih objek, material, landscape, atau weather. Kita pilih yang material. Kemudian kita klik objek airnya. Nanti otomatis dia akan mengeluarkan tampilan seperti ini. Nah, kita pilih yang water. Langsung berubah. Oke. Wah, ini tadi saya lupa ngilangin tanaman-tanaman di sini ya, yang di SketchUp-nya nggak apa-apa. Nanti kita bisa hilangin lagi. Terus kemudian ini air terjun, kita klik. Kalau sudah diklik, tampilan ini akan muncul lagi. Nah, di sebelah sini ada waterfall. Kita pilih. Nah, cuma kalau kita lihat jelek ya nih waterfallnya ya. Nah, kita masih bisa nge-setting waterfall ini agar lebih realistis. Kita coba ubah-ubah sampai ada istilahnya apa ya? Ya yang kira-kira mirip lah sama realistisnya seperti apa. Nah, kalau udah kita bisa bolak-balik lagi, ngeliat lagi di sini apakah sudah menarik apa belum. Tapi kalau lihat di sini kan aneh ya, kayak balok es. Nah, kita ganti lagi. Terus aja. Jadi proses ini adalah proses yang terus-menerus diulang-ulang lah, gitu. Kalau memang nggak bisa, paling nanti ini banyak kita tutupi sih. Ya udah nggak apa-apa, kita lanjut dulu. Kita sekarang edit di landscape-nya. Nah, ini biasanya bisa sih teman-teman pakai gambar tanah lagi, atau coba saya pakai 3D grass dulu. Kalau menarik seperti apa. 3D grass nggak jelek ya kayaknya ya. Apa-apa, kita coba dulu. Kemudian kita coba tambahkan material-material yang lain. Ini seperti galvanized, ya, besi ya. Kita coba pilih indoor dulu. Kita cari metal.
Di metal biasanya ada yang bagus tuh, iron. Oke, lumayan lah ya, nggak buruk-buruk amat. Kemudian untuk ini ya, nih orang-orang yang tadi kita lupa hilangkan di SketchUp, itu sudah bisa kita hilangkan selama setiap objek orang ini memiliki warna yang sama. Kalau misalnya white, kita lihat ternyata nggak ada objek lain yang punya warna white tuh selain orang. Kita lihat di sini orang, di sini orang, di sini orang. Nah, objek white itu sama di mereka semua. Kita bisa pilih objek white, kita klik, kemudian kita pilih yang invincible. Nah, otomatis mereka akan hilang. Oke, kita lanjut ke bagian sini. Kayunya mungkin ya, ini sepertinya kurang bagus kayunya. Kita ganti kayunya, kayu outdoor, coba wood. Seperti yang ini mungkin. Nah, kalau misalnya garis-garisnya jadi malah berantakan atau acak-acakan, teman-teman bisa klik lagi di material yang sudah kita pilih. Nah, nanti baru kita pilih yang orientation. Ini headingnya kita ganti. Oh, ternyata yang berubah di bagian sini ya, yang di sini nggak berubah. Nah, di sini lumayan nih. Oke, nah ini lumayan lah nih, ini bagus. Nah, kemudian ini bagian hitam, ini mungkin besi ya materialnya ya. Outdoor, metal. Adakah yang menarik? Ini terlalu glossy sebenarnya ya. Nah, ini mungkin menarik nih. Agak-agak ngedov gitu ya. Oke. Sebenarnya untuk bagian dalam-dalam nggak perlu ya, karena kita scene luar. Nah, mungkin apalagi kita bisa nambahin objek sih sebenarnya. Oh, orang ini masih ada putih ya, tapi orang ini hitam. Kita klik, oke, invincible aja. Oke, sip. Mungkin kita bisa nambahin di sini juga ya, lampu juga nih mungkin menarik. Nah, teman-teman harus masuk lagi ke dalam. Color 00, semoga color 00 nggak ada yang sama ya, nggak ada yang nyamain. Kita bisa pilih standar, kemudian kita pilih setting, kita pilih emissive. Nah, nanti semua lampu-lampu ini akan nyala. Oke, terserah teman-teman juga bisa merubah warnanya menjadi warna kuning dan lain sebagainya. Tapi sementara kita putihin dulu. Oke. Nah, untuk mengetahui, tadi kan kita bikin di foto ini warnanya gelap ya, warna-warna mendung-mendung malam. Nah, biar lebih kerasa juga, kita ganti aja weather yang ada di sini menjadi agak mendung-mendung malam. Nah, jadi si lampunya tuh kelihatan. Oh, ini berlebihan ya. Ya, kira-kira gini lah ya. Nah, sekarang kita lanjutin dengan ngasih lampu-lampuan yang ada di dalam rumahnya. Jadi biar lebih menarik, kita bisa pakai di sini, kita klik lagi objek, kemudian tambahkan light. Nah, sebenarnya kalau untuk nambahin objek, saya lebih senang kita pakai layer baru. Jadi di sini kan ada beberapa layer ya yang tersedia. Kita juga bisa menambahkan layer baru. Jadi kalau saya pribadi lebih senang objek yang kita impor itu ada di layer 1. Kemudian untuk layer selanjutnya adalah objek yang dari Lumion. Nah, sekarang di layer 2 kita klik, kita ganti namanya, klik 2 kali, lampu. Nah, kalau sudah kita berada di layer lampu, kita pilih place. Nah, nanti akan keluar objek-objek lampu. Ya kan, ini sudah dipilih lampu, ini place. Nah, kemudian kita pilih Omnilight. Oke, nah kita masuk deh ke dalam rumah yang kita tuju. Nah, karena ternyata lampu outdoor tadi warnanya sama dengan lampu indoor, nah dia ikut terkena material emisif yang kita ubah tadi. Ini kita taruh aja sembarangan. Nah, jangan udah lebih terang ya, bandingin sama sebelahnya yang gelap. Ini sudah agak lebih terang. Kemudian kita klik select.
kita tinggikan, mungkin jangan nempel meja banget, kemudian kita tambahkan brightness-nya jika dirasa masih kurang terang. Oke, sekarang kita cek dulu aja. Ya, ini sudah agak mulai terang, tapi mungkin warnanya lebih bagus kalau kuning kali ya. Nah, teman-teman kalau tadi pengen men-select lampu yang ada di sini, teman-teman bisa apabila teman-teman tetap berada di tab ini, maka teman-teman bisa langsung klik aja. Tinggal klik, nah nanti langsung keluar propertiesnya seperti ini. Kita ganti jadi warnanya agak kekuningan. Nah ya, brightness-nya mungkin kita tambahin sedikit lagi. Kita cek apakah sudah lebih menarik. Ya lumayan lah ya, tapi mungkin masih kurang gelap. Sun-nya mungkin saya turunin lagi kan, sunshade-nya. Oke, di bagian real skies mungkin kita ganti juga kali ya, jadi sunset mungkin menarik. Ya, ini lumayan menarik lah ya. Kemudian kita tambahin apa lagi? Lampu-lampu lagi, mungkin di sini. Tapi biar sama dengan lampu yang di sini, kita klik light, klik select, kemudian klik lampu yang ada di sini, tapi sambil memegang tombol Alt di keyboard. Tahan tombol Alt di keyboard, tarik ke lampu ini. Salah. Ini kita pastikan dulu select. Nah yang ini kita pilih move free ya. Nah baru kita tahan Alt, tahan mouse-nya, nah kita pindahkan. Lalu kita masuk ke dalam sedikit biar bisa memindahkan lampu tadi. Kemudian kita geser ke sini mungkin. Oke, sudah ada lampu di bawah sini. Kita cek lagi apakah sudah menarik. Ya kan, lampunya sudah nyala, tapi mungkin terlihatnya kacanya terlalu transparan mungkin ya. Kita ganti material, kemudian kita pilih kaca. Nah kaca ini langsung kita ganti aja, mungkin reflektivitasnya kita naikkan, nah biar tidak terlalu transparan banget. Oke, masih ya, kita berarti naikkan lagi, reflektivitasnya kita naikkan, transparansinya kita kurangin dikit. Oke, sudah agak lebih baik. Kemudian sekarang pekerjaan besarnya adalah kita menambahkan pepohonan. Nah, tadi awalnya 3D-nya banyak pohon tuh, sekarang kita tambahin banyak pohon juga. Kita pilih object, nature, kemudian taruh di layer 3 atau layer berapapun, kita ganti namanya menjadi pohon. Oke, kita tambahkan place. Nah kita bisa memilih pohon apa saja yang pengen kita masukkan. Kalau misalnya teman-teman capek, teman-teman juga bisa pilih yang clusters, jadi ini pohon langsung banyak. Misalnya kita tadi pohon cemara ya, ini cluster pine, bisa pilih tuh langsung banyak seperti ini. Oke, kita klik, daripada capek kan satu-satu, klik. Sebenarnya di belakang-belakang sini nggak perlu ya, karena nggak terlalu kelihatan dari kamera kita tadi ya. Kita kasih yang di belakang-belakang, jadi aja. Nah, contoh seperti itu. Kita lihat lagi di kamera apakah. Nah, frame belakang masih kosong ya, kan masa ada gunung tapi gundul. Kita tambahin lagi di sini, di sini. Kalau teman-teman pakai pohon yang model cluster ini, sebenarnya teman-teman nggak terlalu berat sih 3D-nya. Kenapa? Karena ini tuh sebenarnya gambar 2D dia tuh. Kalau teman-teman lihat, nah, kata nggak? Nah itu tuh nggak terlalu berat ketimbang teman-teman pakai pohon yang 3D seperti ini. Oke. Kalau sudah, sekarang kita tambahin lagi pohon yang dekat-dekat sini, karena tentu pasti ada kan ya. Tapi biasanya kalau scene
kayak di hutan gini biasanya pohonnya agak liar sih. Kalau yang sekarang saya lihat ini kan pohonnya terlalu tertata rapih ya. Kita cari pohon yang lebih eksotis. Nah, untuk pemilihan pohon sendiri sebenarnya kalau bisa tuh random aja sih. Jadi semakin random itu semakin bagus sih kalau di render. Jadi tidak ada apa ya istilahnya ya, nggak ada pengulangan lah. Nah iya, kalau terlihat pengulangan tuh jadinya malah renderannya kurang realistis. Pakai tambahin aja yang banyak biar menarik. Kalau pohon palem di sini kayaknya nggak cocok ya, tambahin lagi pohon-pohon. Mungkin yang berbatang ini juga bisa. Kemudian ini tuh sepertinya itu ya, pejalan kaki ya. Ini kita ganti dulu aja materialnya. Jadi outdoor, apa ya menarik ya? Ini mungkin ya, ceritanya kayak ya puffing gitulah ya. Walaupun sebenarnya nanti di kamera nggak terlalu kelihatan sih. Ini juga outdoor, kita ganti aja kayak begini lah ya, atau gini. Oke, kita cek lagi. Hujannya jadi nggak terlalu kelihatan ya. Tambahin lagi tadi mana hujan tuh precipitation. Kita tambahin kuantitinya. Nah, oke. Kemudian kita masukkan tanaman-tanaman yang tadi ada di air ya. Disingkat aja, kita biar cepat. Apa tanaman seperti apa yang di air? Ya, ini random aja, kita klik aja random. Nah, kalau teman-teman pengen nambahin batu-batu lagi juga bisa. Ini ada banyak lah pilihannya kalau di Lumion, kalian bisa langsung pilih aja sendiri. Apalagi ya kira-kira, ini ilalang-ilalang kayak gini juga nih. Pokoknya kalau yang namanya hutan pasti kan tanamannya random ya, bisa macam-macam. Nggak apa-apa, tambahin aja. Tambahin dah. Nah, karena sudah menarik, kita cek lagi. Cuman kelihatannya masih sendiri-sendiri ya, ini warna ini terlalu menonjol sih sebenarnya, masih kurang bagus. Kita bisa umpetin lagi sebenarnya, jadi nggak terlalu kelihatan dia, dengan cara kasih tanaman lagi, tanaman yang lebih banyak. Mungkin bisa pohon-pohon kecil lah ya, pohon-pohon kayak gini. Nah, kemudian bisa
Oke, kemudian apalagi mau tambahin, mau nambahin orang misalnya, kita ganti dulu layernya, ganti nama jadi layer orang, kemudian kita pilih di bawah sini ada people and animals, tambahin aja orang 1 biji, apa ya, ini misalnya naik sepeda. Oke, kemudian kita cek, ya kira-kira seperti inilah ya. Nah, kalau sudah nanti teman-teman tinggal render aja, tinggal klik yang ada di sini, render photos. Oh ya, sebelumnya tambahin dulu reflection. Ini kan kita sudah nambahin reflection nih, tapi kita belum pilih reflection apa aja yang penting. Nah, kita tambahin plus. Biasanya sih yang penting itu kan kaca nih, tapi yang lain juga belum kepilih kan, kalian juga tambahin kaca, tambahin. Dengan kalian nambahin reflection ini, biasanya filenya akan jadi lebih berat, tapi hasil rendernya juga jadi akan lebih bagus. Tambahin. Nah, dan apa lagi? Nah, ini jalanan ini kan penting juga nih. Nah, oke, kalau langsung berubah kan, resolusinya langsung jadi lebih rendah karena akan jadi lebih berat. Kemudian ini air juga penting nih, refleksi air. Ini juga, ini nggak bisa ya. Udah. Oke, kalau sudah di okein, nah kita klik lagi. Nah, kira-kira seperti ini deh nanti. Misalnya kita render, kita klik deh render photos, lalu pilih print ataupun pilih yang poster, ya bebas lah kalian terserah yang mana. Coba kita pilih yang print. Nah, ini dia lagi ngerender sekarang dengan spek yang saya punya, itu i7 seri 4790, RAM-nya 16, VGA-nya RTX 2060. Ternyata dengan settingan tadi itu bisa mencapai sekitar waktu 19 menit nih untuk render JPEG resolusi resolusi ini 4K ini ya. Jadi yaudah, kita tunggu aja nanti selesainya seperti apa. Ya oke teman-teman, jadi kita sudah selesai ngerendernya. Jadi kita lihat dulu sekarang seperti apa. Nah, ini adalah hasil rendernya ya. Kelihatan ada garis-garis ya, ini sebenarnya kayak hujannya sih, tapi kelihatannya tetap garis-garis. Nah, ini tadi ya sebelumnya seperti ini. Oke, sudah jadi seperti ini. Sekarang mungkin kita coba ngedit videonya ya, kira-kira bakal seperti apa.